Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rasa Hidup. Jumpa lagi bersama Pak Tio, mantan Grand Status yang terobsesi menjadi cover boy, tapi nyampe cuma di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif gitu kan. Nah, pada episode yang kemarin itu kita membahas tentang matematika dan budi pekerti ya. Nah, sekarang kelanjutan, jadi tahap lanjut atau tahap lanjut dari budi pekerti. Jadi budi pekerti tingkat lanjut. Nah, itu judulnya ini kalau sahabat Rasa Hidup alias Sarah searching ya di mana, di Google atau di YouTube, itu banyak sekali membahas ini. Jadi namanya LOA bukan TOA ya, gitu, LOA ya. Jadi Law of Attraction ya, Law of Attraction, hukum tarik menarik di alam semesta, wah gitu kan. Jadi hukum tarik menarik di alam semesta gitu kan. Nah, Law of Attraction ini apa sih Law of Attraction gitu kan? Baru pernah dengar gitu kan. Jadi Law of Attraction itu adalah kemampuan. Jadi di sini apa itu Law of Attraction? Yang mau ngopi silakan ya gitu kan. Kali kalau dengar saya mulu capek gitu kan, aus gitu kan, kering kerontang. Nah, mau ngopi-ngopi gitu kan ada lagu itu, ngopi-ngopi masih gitu ya, silakan gitu kan, tidak dilarang. Tapi jangan sampai bablas ya, canduan kayak apa, kayak Mbak Surip gitu kan. Kemampuan manusia atau kemampuan kita ya. Jadi spesialis manusia, bukan hewan atau tumbuhan. Nah, kemampuan kita untuk menarik sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita inginkan kemudian dan dijadikan dalam bentuk nyata, jadi kenyataan ya, jadi kenyataan, jadi nyata ya, gitu ya, dengan menggunakan rasa. Jadi harus pakai rasa, ibaratnya kalau apa, dengan jiwa gitu ya. Jadi kalau di kita dengan rasa atau dengan jiwa, menggunakan rasa. Kalau orang Jawa bilang roso ya. Kalau di Kejawen itu menyebutnya roso. Jadi dengan menggunakan rasa atau roso gitu ya. Nah, syaratnya kita harus, tapi ada syaratnya nih. Ya, syaratnya kita harus fokus continue. Jadi jangan cuma sekali gitu ya, terus-terusan gitu. Kalau cuma sekali kurang nampol gitu ya. Fokus, continue, terus, dan membayangkan seolah-olah itu sudah terjadi ya. Jadi dengan memvisualisasikan ya, membayangkan seolah itu sudah terjadi, membayangkan bahwa hal ini telah terjadi gitu. Jadi belum terjadi tapi kita bayangkan terjadi, nanti ya akan menjadi kenyataan gitu. Jadi sama alam semesta merespon gitu ya, dengan cara fokus dan continue, berkelanjutan, nggak cuma sekali atau dua kali, dan jangan pernah bosan gitu ya, seperti itu ya. Nah, Law of Attraction ini hukum tarik menarik ya, jadi bukan tarik tambang, beda ya. Kalau tarik tambang itu biasanya Agustusan ya, sebentar lagi Agustusan kita mau mengadakan tarik tambang, jadi kebetulan kalian. Jadi di sini bukan tarik tambangnya itu, tapi di sini hukum tarik menarik yang terjadi di alam semesta, Law of Attraction. Pencetusnya itu adalah dua orang, Michael J. Lozier ya. Jadi yang punya idenya ini berasal dari, sebenarnya ini sudah dari dulu, cuman dipopulerkan gitu ya. Jadi seri perkembangan teknologi, nah itu diviralkan jadi oleh ini dua orang ini, Michael J. Lozier ya. Jadi idenya itu dari Michael J. Lozier. Dia seorang trainer ya, pelatih. Kalau kita mungkin nyebutnya apa ya, motivator ya, bisa juga motivator ya, trainer atau motivator, bukan tren kereta api ya, trainer.
beda. Pelatih, trainer, kemudian dia juga penulis buku, dan dia juga seorang praktisi. Nah, ini orang multi talenta nih gitu kan. Nah, trainer, penulis, praktisi. Trainer, penulis, praktisi, praktisi NLP. Nah, NLP apalagi nih gitu kan. Jadi NLP itu neuro linguistik, bahasa Inggris nih, neuro. Ini ya, neuro linguistik programming, programming. Ya, neuro linguistic programming ya. Jadi praktisi NLP gitu ya. Pemrograman dengan menggunakan neuro linguistik ya gitu kan. Nah, jadi NLP ini itu merupakan cara mengubah pikiran atau perilaku seseorang. Jadi mengubah pikiran atau perilaku seseorang. Jadi mengubah pikiran menjadi mengubah pikiran seseorang atau perilaku seseorang sedemikian rupa sehingga mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan, hasil sesuai keinginan. Sesuai keinginan, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, law ini ya, law of attraction ini itu bisa dilakukan dengan 7 langkah. Jadi 7 langkah. 7 langkah step. Bukan step penyakit ya, langkah. 7 langkah. 7 langkah menerapkan law of attraction. Ya, yang pertama, fokus memikirkan hal-hal positif. Ya, gitu kan. Fokus memikirkan hal-hal positif ya. Jadi jangan yang negatif, fokuskan yang negatif. Fokus memikirkan hal-hal positif itu, kemudian membayangkan atau berimajinasi atau berpura-pura seolah mimpi itu telah tercapai gitu kan. Jadi ternyata pura-pura boleh ya gitu ya. Tapi pura-pura yang positif, pura-pura seolah mimpi telah tercapai, impian tercapai. Oke, nah kemudian yang ketiga, bersyukur terhadap apa yang kita miliki gitu kan. Jadi jangan mengeluh gitu kan, berbaik sangka sama Allah bahwa apa yang telah kita miliki itu harus kita syukuri. Nah, jadi bersyukur ini bukan berarti ada yang jatuh kita syukurin, itu namanya nyumpahin, itu nggak boleh ya. Itu namanya nyumpahin, nggak boleh. Tapi bersyukur di sini itu adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena telah memberikan segala macam misalnya kenikmatan gitu kan. Itu ada diatur di dalam risalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Itu pertama itu kita bersyukur diberi umur yang panjang, kemudian bersyukur diberi rezeki yang berlimpah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bersyukur, atau kalau bahasa Inggrisnya grateful, bukan gratifikasi ya. Gratifikasi itu buat pejabat, tapi itu juga nggak boleh. Grateful, bersyukur itu kan, atas apa semua yang terjadi terhadap diri kita, berbaik sangka. Nah kemudian juga yang keempat, 1, 2, 3, 4, afirmasi. Kalau kita mau datang ke tempat teman, ke tempat seseorang biar kita ketemu, jadi orang itu nggak pergi, itu kita harus konfirmasi. Nah itu beda lagi, ini afirmasi ya. Afirmasi itu adalah kata-kata positif untuk diri sendiri. Jadi afirmasi ini merupakan kata-kata yang positif untuk diri kita sendiri gitu kan. Seperti itu. Dan ini kita lakukan secara tiap hari ya. Kita lakukan tiap hari secara kontinu terus menerus, jangan sampai bosan gitu ya. Misalnya gitu kan, banyak contoh di sini, saya kasih berapa ya, 3 kali ya. Mana sini ya. Aku bersyukur atas hal-hal yang telah kumiliki gitu. Jadi tadi aku bersyukur
telah memiliki banyak hal, bisa juga gitu. Aku bersyukur telah memiliki banyak hal. Memiliki banyak hal. Terus aku sanggup mengubah hambatan, baca ya, mengubah hambatan menjadi apa tadi? Hambatan menjadi peluang atau tantangan. Hambatan menjadi peluang. Ya, terus aku bisa memberikan yang terbaik pada dunia. Ya. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk dunia, gitu kan? Seperti itu, oke? Itu kemudian yang kelima, siap beraksi. Jadi setelah membayangkan apa yang akan itu kita bayangkan terjadi, itu kita harus siap beraksi ya. Jadi jangan cuma ngomong doang ya, siap beraksi. Jangan NATO, not action talk only. Ngomong doang itu kan gak ada hasilnya. Itu apa? Kalau istilah zaman sekarang zong ya, ZONK, zong. Jadi nggak ada apa-apanya gitu, kosong. Tong kosong nyaring bunyinya, jangan kayak gitu kan. Kencang emang saya pas dibuka kopong gitu. Zong, nggak ada apa-apanya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita harus siap beraksi. Jangan cuma teori-teori doang, siap beraksi. Jadi apa yang kita perbuat itu disesuaikan dengan tujuan. Jadi harus ada target tujuan, jangan ngalor ngidul nggak karu-karuan, tapi sesuaikan perbuatan kita dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan gitu ya. Misalnya kita ingin sehat ya, minumnya air putih, jangan soda gitu kan. Kita pengen sehat minum soda gitu ya, nanti bubar gitu ya. Saya pernah datang ke rumah sakit itu, teman saya sakit terus saya kunjungi gitu kan. Nah itu bukan di dia, jadi di seberangnya itu ada orang gitu, jadi kiri kanan itu saya pikir dibelah-belah itu apa badannya, kirain mau dikasih sayap, ternyata dia habis dibelah karena dia habis diambil batu ginjal, batu empedu gitu. Nah ternyata setelah saya tanyakan, dia kebanyakan umurnya baru 28 tahun, masih muda ya, dia kebanyakan minum soda gitu kan. Jadi sodanya itu lama kelamaan dia mengkristal gitu kan, mengkristal menjadi batu empedu gitu, dan itu dibedah kiri kanan. Gitu, serem gitu ya. Dan itu warnanya putih ke hitam-hitaman, jadi mirip apa katanya batu Jepang ya gitu ya. Mereka nyebutnya batu Jepang. Mungkin kalau sobat rasa itu yang pernah punya koleksi batu Jepang, nah mirip-mirip gitu ya. Itu sama batu empedu itu mirip-mirip gitu. Itu katanya terjadi gara-gara dia kebanyakan minum soda. Bukan kebanyakan, kalau kebanyakan berarti kan ada selang-selingnya minum yang bukan soda, itu dia selalu minum soda. Orang saya tanya, emang dia cewek gitu, Mbak emang nggak pernah minum air putih? Itu katanya dia minum air putih itu 1 gelas itu bisa berhari-hari. Bayangkan 1 gelas air putih bisa berhari-hari, tapi kalau soda bisa berbotol-botol gitu kan, seperti itu. Jadi dia pernah koleksi di rumahnya, terus pembantunya lupa menyediakan, jadi dimarahin pembantunya gitu kan, gara-gara nggak menyediakan soda gitu kan, minuman berkarbonasi gitu ya. Itu jadi berbahaya gitu. Jadi kita pengen sehat, minumnya air putih bukan soda gitu kan. Kemudian kita juga perlu kita sadari bahwa hal-hal kecil itu bisa terjadi karena hal-hal besar itu terjadi karena akumulasi hal-hal kecil. Kalau kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi yang keberapa tuh? Kelima ya. Terus yang keenam, apa yang kita inginkan itu kita buat visualisasi board ya. Jadi kita buat visual board. Jadi visual itu visual board itu papan ya, visual board. Jadi papan untuk menggambarkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi papan di sini tidak harus papan dalam bentuk papan tulis atau kayak di sekolah ya, bukan. Bisa juga tulisan-tulisan pada kertas ya. Jadi tulisan pada kertas, tidak harus, jadi bisa tulisan
tulisan pada kertas. Nah, kemudian kita tempel di dinding ya. Jadi tulisan pada kertas ini kita tempel di dinding atau kita taruh di notes HP kita gitu kan. Di situ ya, isinya tujuan-tujuan yang ingin kita capai gitu kan. Jadi hal positif yang ingin itu terjadi gitu ya. Tulis aja di situ di kertas, tempel di dinding gitu. Jadi setiap kita bangun pagi baca, oh itu baca resapi gitu kan, yakini bahwa itu akan terjadi gitu kan. Nah, selain tulisan bisa juga dengan menggambarkan ya. Jadi selain tulisan bisa juga gambar. Sama, gambar ini bisa kita tulis pada kertas, bisa juga pada HP ya, dalam bentuk notes ya gitu. Jadi kita pengen jadi apa? Pengen jadi pramugari misalnya ya, kita gambar apa? Gambar pramugari cantik kita tempelkan di dinding ya gitu kan. Jadi kita bayangkan seolah itu nanti suatu saat akan kita akan menjadi seperti itu ya gitu ya. Kita pengen punya kita pengen jadi apa misalnya atlet itu kan. Nah, atlet misalnya atlet panahan ya, nanti gambar aja orang manah gitu kan, kita bayangkan bahwa seolah itu nanti kita akan menjadi seperti itu ya, kayak gitu. Jadi kita menggambarkan keinginan kita baik di kertas, tempel di dinding atau di HP gitu. Dan setiap kita buka HP gitu kan, oh iya saya pengen jadi seperti ini gitu. Terus kita bangun tidur gitu kan, lihat di papan di kertas yang telah kita gambarkan, tempel di dinding, oh ya saya pengen jadi seperti ini gitu ya, seperti itu. Jadi secara tidak sadar alam bawah sadar kita akan merekam itu, dan alam semesta akan merespon, dan suatu saat insya Allah berbekal keyakinan yang kuat itu akan menjadi kenyataan seperti itu ya. Tentunya dengan continue, jangan cuma sekali dua kali, dan bersabar, karena inama sobirin Allah beserta orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi jangan gusa-gurusu gitu, jangan di skip ya. Jadi proses ya, yang penting itu proses harus dinikmati ya. Sama kayak sahabat rasa hidup, kalau nonton channel-channel yang channel rasa hidup yang dibawakan oleh Bapak Tio, nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip gitu ya, karena kalau di skip nanti gagal paham gitu, gagal mandiri gitu. Jadi nonton full, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung juga, nah tanyakan kritik saran kolom komentar gitu kan. Di kolom komentar disertai dengan menekan tombol like, subscribe sama tombol lonceng, supaya kalau ada pemboboran data sahabat rasa hidup bisa mengikuti di episode berikutnya gitu kan, seperti itu gitu kan. Terus apalagi itu ya, jadi menuliskan pada kertas, kemudian juga gambar. Nah itu yang keenam ya. Next, yang terakhir, yang ketujuh ya. Kita harus yakin. Nah ini juga yang ini, yakin bahwa kita yakin dapat mewujudkan impian. Ini dia, atau percaya diri ya, PD percaya diri, bukan percaya dukun. Haram percaya dukun itu ya. Jadi kita yakin bahwa kita dapat mewujudkan impian kita atau percaya diri gitu ya, seperti itu. Nah dengan menerapkan 7 langkah hukum tarik menarik ini di alam semesta, itu nanti secara tidak langsung lama kelamaan itu nanti alam semesta merespon, dan satu saat pasti akan menjadi kenyataan gitu. Yang penting jangan berputus asa gitu kan ya. Oke, begitu. Nah law of attraction ini itu merupakan ini contoh lainnya adalah law of attraction ini itu kita menarik bukan yang kita ingin. Perlu sahabat rasa hidup atau Sarah ketahui bahwa kadang kita suka ini ya, perasaan gue nggak pengen ini, tapi kok dapetnya ini gitu. Jadi kita itu, jadi menurut hukum law of attraction, hukum tarik menarik itu, bahwa kita itu menarik bukan yang kita inginkan, tapi kita menarik apa yang kita yakini. Kita yakini bahwa itu terjadi gitu ya. Nah, itulah yang kita dapatkan. Kemudian kita juga harus percaya bahwa kita pasti bisa mewujudkan, atau kalau bahasa Inggrisnya believing is seeing. Jadi kita percaya bahwa kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah itu pasti terjadi. Terus hati-hati juga ya bahwa pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita itu nanti akan direspon oleh alam semesta, direspon oleh Allah gitu ya. Jadi hati-hati. Mungkin sahabat Rasidi pernah dengar istilah sifat lidah gitu ya. Jadi dia ngomong yang negatif langsung terlaksana gitu kan. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu, sifat lidah, ngomong negatif terlaksana. Jadi kita harus berpikir berhati-hati,
merasakan, berucap dan bertindak. Dipikirkan lebih dulu, jangan hantam kromo gitu ya. Jadi supaya nanti hasilnya positif terus gitu ya. Nah, kemudian law of attraction ini itu juga ada dalam berbagai macam agama gitu ya. Jadi di contohnya misalnya law of attraction dalam misalnya agama Islam ya. Jadi kalau sahabat rasa hidup yang pernah ngaji gitu pasti sudah pahamnya gitu. Jadi di situ pernah mendengar kalimat berikut ya. Aku sebagaimana prasangka hambaku ya, prasangka hambakunya nih. Kaknya besar di sini karena ceritanya ngomong Tuhan. Kalau bahasa Jawa itu ingsun ya. Ingsun itu aku untuk Tuhan. Jadi aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, hambaku padaku gitu ya. Aku bersamanya jika ia berdoa padaku gitu ya. Aku bersamanya. Jadi aku bersamanya. Jadi kita bersama Allah ya, bersamanya jika ia, jadi ia itu yang maksudnya kita ya, jika kita berdoa padaku ya kan, berdoa kepadaku. Nah, ini besar ya, seperti itu ya. Dan ini hadis ini diriwayatkan oleh HR Muslim ya. HR Muslim itu 4832 ya. Nah, kalau yang punya buku HR Muslim silakan dicek benar apa enggak ya. 4832, 4851, 4851. Kemudian Tirmizi 3527 ya. Kemudian Ahmad, ini perawi hadis yang terkenal nih, 7115. Jadi HR Muslim, Tirmizi dan Ahmad. Silakan dicek yang kalau yang punya bukunya benar gak nih gitu yang udah mendapat Tio gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini loa di dalam Islam. Kalau bisa saya ringkas atau saya simpulkan gitu ya. Jadi bahwa apa yang kita inginkan, kita harus yakin dan bersungguh-sungguh atau continue ya. Kemudian harus kita perjuangkan. Nah, setelah kita perjuangkan, jangan sombong, kita pasrahkan semua kepada Tuhan ya. Allah Azza wa Jalla gitu, bahwa kalau kita pasrah nanti kita yakin bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sahabat rasa hidup Alexandra perhatikan bahwa ternyata doa yang selama ini mungkin pernah sering kita lakukan itu merupakan salah satu ya. Jadi merupakan salah satu contoh dari aplikasi hukum tarik menarik ya. Jadi aplikasi hukum tarik menarik law of attraction itu adalah dengan kita berdoa. Nah, karena dengan kita berdoa kita berharap apa yang kita doakan itu berhasil gitu. Jadi kan kalau di akhir doa ya, baik yang Islam maupun yang Kristen kan suka ada amin gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah mengabulkan. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa itu merupakan salah satu contoh dari aplikasi hukum tarik menarik law of attraction ya gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa diringkas lagi, jadi loa itu dilaksanakan dengan melakukan 3 hal, yaitu kita bayangkan, kemudian kita rasakan. Jadi setelah kita bayangkan, kemudian kita rasakan, kemudian kita visualisasikan bahwa hal itu nanti suatu saat pasti akan terjadi kepada diri kita. Nah, nanti tentunya dengan bersabar tingkat tinggi gitu ya. Nah, atau sabar tingkat dewa. Nah, itu nanti insya Allah itu pasti sama alam semesta direspon gitu ya. Seperti itu ya. Sahabat rasa hidup mungkin pernah mendengar, jadi Rasul aja berdoa 11 tahun ya. 11 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah gitu ya. Bayangkan seorang Rasul yang manusia paling sempurna berdoa itu dikabulkan setelah 11 tahun gitu. Apalagi kita gitu ya. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita inginkan pasti berhasil gitu ya. Oke, begitu materi apa tadi, kelanjutan dari budi pekerti tingkat lanjut ya. Saya katakan nih budi pekerti tingkat lanjut gitu, karena kalau orang yang tidak memiliki budi pekerti pasti bingung nih, Pak ngomong apa gitu. Misalnya gitu kan, coba misalnya sahabat rasa hidup yang pernah misalnya punya teman yang sifatnya dia negatif thinking mulu, mungkin misalnya pernah berbuat suatu kejahatan gitu ya, ajak ngelihat channelnya, dia pasti bingung gitu kan, ya apa sih ini gitu, ribet gitu ya, karena dia selalu
negatif thinking. Jadi dia tidak memiliki budi pekerti, jadi bingung gitu apa gitu. Jadi materi ini hanya dipahami oleh orang yang memiliki budi pekerti tingkat lanjut gitu ya. Seperti sahabat rasa hidup yang alias Sarah yang selama ini sudah laksanakan dengan mendengar materi-materi dari channel saya itu bersama Bapak Tio gitu ya. Nah, bagi yang masih bingung juga bisa nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu ya, seperti itu. Kalau masih bingung juga jangan lupa kritik, lanjutkan pertanyaan, kritik dan saran di kolom komen disertai dengan menekan tombol like, subscribe sama lonceng supaya kalau ada pembaruan data sahabat rasa hidup itu mendapatkan lebih dulu ketimbang yang lain. Oke, begitu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk semua yang ingin memperbaiki kualitas hidupnya gitu ya, supaya lebih berguna dari hari-hari sebelumnya gitu. Bahwa hari ini harus lebih dari hari kemarin, hari esok harus lebih dari hari ini gitu ya. Jadi jangan stagnan itu kan. Oke, begitu. Terima kasih. Jangan lupa kalau menurut sahabat Rasid alias Sarah informasi ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lain gitu ya. Kalau yang misalnya masih ada yang kurang, kirim di kolom komen. Oke, begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.